Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya doakan juga teman-teman sekalian dalam keadaan segar bugar, ya, diberkahi keluarganya, jiwa raganya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu perkara yang saya kira sangat penting ya buat kita semua, yaitu masalah sholat. Ya. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Sholat itu juga merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Tetapi banyak orang yang saya lihat gitu ya, saya tidak menuduh sih, cuman ketika saya meruqyah, ya, jadi saya suka bertanya, sholatnya gimana? Ya, yang saya ruqyah itu sudah ribuan sebetulnya ya. Dari sekian ribu yang diruqyah itu, 80% menjawab bolong-bolong. Ini fakta, ya. Mungkin penampilannya, baju kokonya, kalau perempuan hijabnya besar. Tapi ketika saya tanya bagaimana sholatnya, banyak yang menjawab bolong-bolong. Atau sebagian lagi mengatakan suka diulur-ulur waktunya. Padahal sholat itu merupakan perkara yang sangat penting ya di dalam agama kita. Bahkan salah satu yang menyebabkan amal-amal kita tidak diterima adalah ketika kita tidak sholat atau melalaikan sholat. Ya, sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku sholat. Pembeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir, dengan seorang yang musyrik adalah dalam hal meninggalkan sholat. Orang muslim menegakkan sholat, mendirikan sholat, orang kafir tidak mendirikan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat adalah merupakan amal yang pertama kali nanti bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali bakal dihisab nanti di yaumil qiyamah dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan bernilai amal yang lainnya. Kalau sholatnya rusak, maka tidak bernilai amal-amal yang lainnya. Jadi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, saum kita akan diterima oleh Allah manakala sholatnya baik, sholatnya beres. Infak sedekah kita diterima, ya. Tahajud kita, sholat malam kita diterima apabila sholat fardunya benar, baik, ya. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat merupakan amalan yang pertama bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat itu jadi penggugur dosa, jadi penghapus dosa. Ya. Ketika kita sholat 5 waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kita itu mandi di tempat di air yang jernih dan deras. Jadi airnya jernih dan deras. Maka kata Nabi, kalau kita mandi di situ 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa ya daki-daki yang menempel, kotoran yang menempel di badan kita? Tentu tidak. Begitulah fungsi
hikmah dari sholat adalah menghapus, menggugurkan, melenyapkan, membersihkan dosa-dosa kita. As-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat, sebagai kifarat, penghapus dosa. Idza tunibatil kabair, kalau kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi sangat penting sekali masalah sholat ini, sehingga kita jangan sampai satu waktu pun kita lalaikan. Jadi 5 waktu ini nggak boleh jadi 4 waktu, jadi 3 waktu, atau bahkan lebih kurang lagi. Nah, dengan kita menetapi ya sholat 5 waktu, insya Allah kita akan termasuk sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sholat ini sebagai pembentengan diri juga, karena sholat adalah dzikir juga, dzikir. Ya. Banyak di antara pasien saya ketika ditanya kenapa sholatnya bolong-bolong, dia bilang malas gitu ya. Ya karena setan nggak mau. Kalau setannya sudah ada di badannya, nggak mau dia itu dibawa ruku, dibawa sujud, sehingga biasanya dibawa malas, ya, dibawa malas untuk sholat, dibawa berat. Kadang hati ingin untuk melaksanakan sholat, tapi badan ini gitu ya, berat untuk melaksanakannya, karena setannya nggak mau dibawa ruku, dibawa sujud, ya, oleh si orang tersebut. Nah makanya ketika kita semua lalai dalam sholat, setan sangat senang, ya, dan bahkan ada setan khusus untuk pengganggu sholat supaya sholatnya rusak. Sehingga ketika kita sholat, kadang-kadang kita bisa lupa rakaat, kita bisa lupa bacaan, gitu ya. Ini udah rakaat keberapa, atau bacaannya lupa, atau kebalik bacaannya, gitu ya. Seharusnya baca at-tahiyat malah baca Al-Fatihah, lagi berdiri seharusnya baca Al-Fatihah malah baca bacaan yang lain. Atau pikiran kita kemana-mana ketika sholat tidak khusyuk, karena setan tahu bahwa orang yang khusyuk dalam sholat, dia adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi teman-teman sekalian, sholat itu harus kita prioritaskan dalam segala aktivitas kita, ya, harus mengikuti waktu-waktu sholat. Dan alhamdulillah, ya, waktu sholat ini sebetulnya tidak terlalu menyita waktu. Dan bahkan kalau Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, justru istirahatnya itu dalam sholat. Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendirikan sholat, ya. Perlu berdoa juga, ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Jadi untuk beramal itu perlu berdoa, karena yang menggerakkan langkah kita, menggerakkan tangan kita, menguatkan tekad kita untuk ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita itu tidak memiliki kekuatan daya upaya kecuali atas peranan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat, ya, dari pesan saya untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.